sendiri-sendiri, kantor. bahkan PSBB pun itu kan sifatnya pengajuan. Iya, Pak Hendra pengajuan. PSBB mah Oh gitu ya. Dan Kembali Pak Hendra ngajukan ke Abdi gitu. di ACC gitu. Kayak ku Abdi di ACC, tapi Abdi harus udah ya Pak Hendra. Bagaimana gitu ya. Cik, Pak Hendra nggak terus siap tuh maskerna, Iya, sarung terus benar. kan jadi nanti Iya. bingung. Gimana? Mana Pak Hendra badai mah? Kan bingung kan. Iya Ya. gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuy dulur-dulur, urang ngawitan. Podcast PKS Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur Jawa Barat. Alhamdulillah, kali ini di tayangan perdana podcast PKS, saya Hendra Gunawan bersama kedua orang narasumber yang buat saya ini sudah tidak asing lagi sebenarnya nih. Di samping saya ada Pak Haru Swandaru. Assalamualaikum Pak Haru. Assalamualaikum. Dan di sebelahnya ada Dr. Satrio Waspodo. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Dulu dengan Pak Haru Swandaru saya sudah sangat tidak asing. Jauh sebelum beliau jadi ketua DPW PKS Jawa Barat, bahkan jauh sebelum sudah menikah gitu ya, jauh ketika masih bujang. Saya dulu adik kelas beliau satu organisasi di Karisma ITB pada tahun 94. Pak Haru masih ingat nggak tahun 94 tuh di ITB? Ya kayaknya waktu dulu Kang Hendra lebih langsing ya. Ya sama, kita dulu langsing. Kita dulu langsing. Dan yang jelas tidak ada yang berubah dari Pak Haru yang saya ingat. Sejak dahulu orangnya seperti ini, cool gitu ya. Orang bilang, Pak Haru mah lempeng gitu ya. Dan istiqomah dari dulu selalu jadi ketua. Sejak jadi ketua Karisma, ketua grup F kalau tidak salah dulu tuh, ketua DPD PKS Kota Bandung, ketua fraksi, ketua DPW sekarang gitu ya. Ya baik, sebelum ke Pak Haru saya ingin ngobrol dengan dokter dulu Dok. Kan sekarang lagi musim, sejak 3 bulan yang lalu nih kita sudah memasuki masa pandemi di COVID-19 di Indonesia ini. Gimana sih Dok gambaran umum tentang COVID-19 ini nih? Ya sebenarnya COVID itu kan singkatan ya dari coronavirus. Ya, Ada 19-nya karena tahun 2019 ya kalau munculnya. namanya virus corona itu. Sebenarnya virus corona udah lama ada. Cuman sekarang itu kan virus itu kan bermutasi-mutasi terus tuh. Nah, yang terakhir ini ada coronavirus COVID-19 itu, 19 itu. Nah, itu yang katanya dari Wuhan. Apakah ada konspirasi itu mah nggak tahu lah. Yang penting secara medis mah virus itu ada. Namanya virus itu hampir sama semua gitu. Hampir sama semua, kayak gejalanya, kayak demam dan sebagainya itu sama aja. Penularannya paling nanti akan berbeda cara penularannya. Ada yang katanya melalui airborne ya, udara gini. Jadi kita kayak Ngobrol gini ya, gini ini bisa nular. virus itu ada Kayak gitu. sakit mata ya bukan? Mata bisa, Sakit mata airborne konjungtivitis. ya? Nah, terus kayak TBC juga TBC airborne. juga, ya. Tapi kalau COVID-19 ini kan dia tidak airborne, dia droplet. Jadi dia ada di dalam cairan ketika kita batuk, bersin, itu mengeluarkan cairan, nah di situ ada. Makanya kenapa nanti kesini-sininya dia harus ada jarak 2 meter, karena ketika bersin atau ketika batuk itu paling Atau 1 ketika meter. pidato bisa juga kan? Pidato bisa, sambil tapi muncrat. pidato masa teriak-teriak sampai 2 meter kan kagak gitu. Kalau orasi itu. Orasi bisa aja, tapi diperkirakan dia nggak nyampe 2 meteran Iya. gitu. Jadi diharapkan nanti physical distancing-nya juga seperti itu. Gejalanya sama seperti itu. Cuma nanti kan yang membedakan antar virus itu nanti daya sebarnya. Daya sebarnya itulah. Nah, daya sebar ini yang nanti akan menjadi satu kriteria dari untuk dia PSBB atau apa, Iya. karena dia ada penurunan daya sebarnya. Kayak di Indonesia itu kan Jabar tuh masih 2,7 ya. Dan jadi 2,7, jadi satu orang tuh bisa nyebar ke 2 sampai 3 orang gitu. Sebelumnya bisa lebih banyak. Terus Dan itu cepat protokol waktunya. kesehatan nih, kenapa ada pakai masker, ada cuci tangan, pakai sabun atau Iya. hand sanitizer gitu ya? Iya.
Kenapa tangan saja gitu? Ya, pertama masker. Ya. Ya, tadi kan yang dibilang bahwa kenapa ada social distancing? Ya, saya Karena kita ngomong gini kan ada muncrat Iya, hujan iya. setempat ya katanya, hujan lokal itu Hujan kan lokal. ada. Apalagi kalau bersin itu kan kayaknya angin puyuh gitu kayaknya. Iya. Keras sekali ya, hujan deras itu. Tapi kalau ngomong gini kan pasti ada munceratan. Nah, Iya. apalagi kalau batuk, bersin itu pasti keras. Nah, virus itu ada di dalam kalau kita positif ya. Iya, iya. Nah, cuman kan kita nggak tahu nih kita positif atau enggak. Nah, ketika muncrat itu tuh di situ ada kumannya, virusnya. Nah, makanya untuk mencegah biar dia nggak nyebar, bersin kita Masker. pakai ini. Atau kalaupun nggak harus terpaksa lagi nggak ada masker, Ya. cara batuknya yang harus perhatikan. betul, Tidak gini. Tapi Karena ini dibalik, kan nanti bisa kena orang lain, makanya harus gini dengan siku ya, kan. ya, ya. Kalau ini kan jarang kita gini atau ketemu teman itu Betul, jarang. Makanya cara batuknya benar kan gini, bukan gini. Karena nanti dia salaman atau megang nih akan kemana-mana gitu. Nah, kemudian kenapa tangan? Ya, Karena kan penyebaran misalkan ada kuman di sini muncrat gitu. ya. Emang mata kita yang nempel kan kagak, ya kan? Tangan ya, Paling kemana-mana tangan, ya, pegang gini, segala atau di sesuatu. tangga. Ya, Misalkan ya, ya. yang orangnya udah yang udah kena kemudian batuk pakai tangan, kemudian dia pegang tangga. Pegang, ya. Orang yang datang kan megang tangga Iya, itu dan iya, dia bisa bertahan cukup lama kan Tangga, berjam-jam. pegang pintu dan sebagainya, uang ya. Uang Terutama boleh, peredarannya uang gitu bisa. ya, muter ya. Makanya dia pegang itu tangan, makanya kenapa dicuci misalkan. Kalau pakai masker kan untuk keluarnya, Iya. tetapi untuk masuknya kan melalui tangan. Iya, iya. Makanya kenapa harus pakai cuci tangan, ya. Jadi ketika tangan ini kalaupun memang ya kayak saya, apakah kita yakin di sini bersih? Kan nggak tahu itu. Iya, iya, iya. Ketika kita pegang, makanya biasakan cuci tangan. Betul. Terutama ketika kita memegang wajah. Makanya kenapa salah satunya hindarin memegang wajah. Khususnya memasukkan kuman virus itu ke tubuh. Kayak mulut, hidung, mata. Kan kita sering kucek Telinga mata. Telinga harus bisa kan. Bisa, Pokoknya iya, dia ada iya. mukosa untuk Iya, masukkan. Tapi terutama kan wajah ini yang paling kita kasarnya oprek-oprek ya. Dan kembali ke tadi ya COVID-19. Iya. Itu yang membedakan selain penyebarannya yang cepat virus Iya. tersebut, itu apa yang membedakan dengan corona? Kan ketika corona itu sudah ada sejak lama. Ya sebenarnya yang jelas sekarang belum ada itunya ya vaksinasi, Vaksinnya. obatnya juga belum ada. Karena belum ada obatnya juga ya. Sebenarnya kan makanya nanti kenapa sekarang vitamin, suplemen, bahkan madu sekarang laku keras. Iya. Karena kan virus itu sebenarnya ketika kita kuat fisiknya sama kayak flu lah gambarannya itu. Ketika Kang Hendra capek ya nyanyi Iya, di iya, mana-mana pulang capek, Capek. akhirnya kena imunnya lemah, kena virus gampang. Ya kan virus mau virus apapun gitu itu Iya. bisa kena termasuk coronavirus Kalau ini. itu disamakan dengan tadi penyakit flu, apakah ada juga saya mendengar pernah bahwa memang flu juga nggak ada obatnya katanya, obatnya Nggak itu ada, istirahat virus. katanya gitu. Istirahat ya. Cuman ya kalau flu ini kan cuman di sini, tapi kalau berat kan dia bisa, tapi udah bakterial yang ke itu. Cuman kalau virus coronavirus ini kan ketika di tangan itu dia nggak akan bermasalah, dia nggak akan nyerang grogotin tangan sampai rusak itu enggak. Tapi ketika dia masuk ke dalam ke mukosa tenggorokan dan sebagainya, ya itu dia baru berkembang biak. Dia di situ dia akan menyerang dan sebagainya. Makanya hindarkanlah biar dia nggak masuk gitu. Nah, sambil dipertahankan fisiknya, imunnya. Itu daya tahan tubuhnya itu harus dipertahankan. Baik, sekarang saya masuk ke Pak Harun nih sebagai anggota DPRD Jawa Barat juga ya, ketua fraksi PKS di Jawa Barat yang tentu berhubungan dengan pihak eksekutif dengan pemerintah provinsi dalam penanganan pandemi virus di Jawa Barat ini. Sejauh ini Pak Harun, bagaimana fraksi PKS memandang provinsi Jawa Barat dalam penanganan virus 19 di Jawa Barat ini? Iya, jadi kita sudah buat rekomendasi ya sampai ke 5 kali gitu ya. Artinya 5 kali rekomendasi ya. ya kita pantau terus Iya. provinsi Jawa Barat itu gitu ya. Kebijakan-kebijakannya. Terakhir kita sudah sampaikan itu sebelum
tanggal 12. Kita minta Jumat. provinsi agar memperpanjang PSBB Iya, iya. dan ternyata ya masih diperpanjang Perpanjang sampai 26 Juni ya. sampai 26 Juni. Sebagian yang di Bodebek itu sampai 2 Juli. Lebih lama bahkan. Ikut Jakarta. Oh, ikut Kan Jakarta. sampai 2 Juli. Ya. Nah, ada yang sampai 26 Juni yang masih zona kuning, Ya. ada yang dicabut PSBB-nya. Iya. Itu di daerah yang biru begitu. Nah, ini Itu sedang kebijakan mencabut PSBB itu dari kota kabupaten apa dari provinsi? dari provinsi. Provinsi, Karena kan ya. yang menetapkan provinsi. Provinsi. Gitu. Kota kabupaten ikut-ikut aja. Oh, ya. Nah, saya kira sebetulnya kan pemerintah pusat pengennya 1 Juni itu new normal. New normal semua dibebaskan. Ya, cuma melihat perkembangan, saya kira nggak berani pemerintah pusat juga ke Jawa Barat. Makanya kan yang tanggal 1 Juni itu kita belum, gitu kan. Nah, ditunggu sampai 12 Juni, ternyata belum juga. Dan juga yang tadinya sudah ngecek mall untuk dibuka itu iya. nggak jadi ya. Nah, sekarang yang dikhawatirkan itu yang tadi, yang zona biru itu sudah tidak PSBB. Jadi yang PSBB itu sebenarnya masih ya tinggal yang di Yang mana? zona kuning, Yang di 15 kuning, yang di Ya. Bodebek sama di Bandung. Bandung dan Raya. Garut ya sekarang masuk Garut. zona kuning. Tapi menurut saya ya tadi ini kan kalau virus mah nggak kenal wilayah administratif ya. Iya. Iya, benar. Oh, sana Anda masuk di wilayah Garut, gitu. Virus stop. Gitu kan enggak. Iya, iya. Gitu. Jadi saya menduga nanti ini akan bolak-balik. Iya. Ya, pertama yang kuning bisa biru. Iya. Nanti yang biru jadi jadi kuning. kuning lagi, jadi merah lagi. Iya, bisa begitu. Iya, Nggak selesai-selesai. Nggak selesai. Akhirnya makin panjang ceritanya gitu loh ceritanya gitu. Jadi kita sudah sampaikan Iya. ke pemerintah provinsi bahwa ya harusnya jangan begitu. Ya, jangan pakai kuning, merah gitu ya. Iya, iya. Biru, hijau, itu yang pusing di masyarakat. Betul. Saya sudah zona kuning nih, boleh ke masjid nggak? Boleh, katanya Iya, gitu. iya. Ya, mau gimana? Ya mau dibuka dengan bertahap dan sebagainya gitu. Jadi memang tampaknya pemerintah sedang dilema ya antara Iya, iya. kesehatan atau ekonomi. Iya, Padahal harusnya tidak boleh dilema. Oh, gitu. Kan kalau kita lihat pandemi ini kan tidak hanya di Indonesia, tidak hanya Jawa Barat, tidak hanya Iya, Indonesia, iya, tapi seluruh benar. dunia. Tapi ada negara-negara yang berhasil menangani COVID ini dengan baik, ada yang masih berlangsung, seperti misalnya Amerika bahkan sekarang jadi nomor 1 ya, negara yang paling parah dengan Iya. COVID-nya. Menurut Pak Haru nih dari sisi leadership pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin-pemimpin sebuah wilayah sampai dia berhasil itu apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin supaya bisa berhasil menangani COVID ini? Iya. Misalnya Taiwan. Jadi kita belajar Singapura. ada 2 model ya. Ya. Model bahkan 3 lah. Iya. Pertama model Cina. Cina ya. Cina itu Sumber- dia karantina, Iya. Ya. karantina kesehatan, Ya. sukses gitu ya. Hmm. Walau alam kalau ternyata berbohong ya, Ya. Iya. yang meninggal lebih banyak misalkan Iya, iya, yang dilaporkan kita Benar, nggak tahu bisa lah ya. aja. Itu kita nggak tahu. Tapi kita sementara menghakimi yang Yang kasat terlihat. mata aja. Cina berhasil, Vietnam berhasil. Ya. Itu sifatnya karantina. Kedua Korea Selatan, dia tidak karantina, Jepang tidak karantina, tapi dia PCR test semaksimal mungkin. Polanya begitu masif Ya, ya, ya. gitu. Sehingga Yang segera tertangani ketahuan Iya, dia mana yang blok-blok. dia nggak usah penyebaran. karantina, pokoknya sebanyak-banyaknya, sehingga hanya orang tertentu yang diisolasi ketika memang dia bisa PCR semaksimal mungkin. Nah model yang ketiga itu model Amerika, Herd immunity. ya kena lah gitu, sadar nawe gitu kan. Kuat-kuat. Kuat-kuat. Jadi ada 3 model. Nah, kemungkinan Indonesia ikut Amerika. Kemudian ke Amerika. Kalau American Itali, way. Amerika. kalau Itali Pak. Ya Itali sebenarnya Itali Sama. bagus dok ya kalau yang saya dengar ya. Iya. Penanganan kesehatannya, fasilitas kesehatannya gitu ya. Cuma ya tidak sanggup karena masyarakatnya kan terlambat menyadari melockdownnya dan nyebar di Menyepelekan. dalamnya. Iya, Benar-benar. menyepelekan. Iya. Rata-rata yang sikapnya begitu. Iya. Jadi kalau anggaplah Jakarta mah epicentrum ya, Ya. Iya. yang pertama. Nah kan yang rada cuek tuh Jawa Timur kan orangnya. Iya, sekarang Iya. justru sekarang Iya buat kan, kita akhirnya kan juara 2 gitu ya. juara 2 sekarang. Katanya udah mau ditutup, PSBB udah mau Nah itu Selesai juga kan ya. sudah begitu mau dicabut PSBB. Karena udahlah nggak apa-apa. Mungkin
kan kalau dokter mah bilang ini teh flu, ya. Tapi Iya. kan koma teh banyak. Betul. Dosen Komanya penjelasan. banyak banget. Ya kan? Tapi kalau orang awam dengar penjelasannya sepotong gitu, tuh kan kata dokter juga, Iya. kayak flu, bisa sembuh sendiri. Gejala. Saya Ngapain menangkap pusing katanya. menangkap kesan ini entah saya pribadi gitu ya. Jadi ketika kita mendapat informasi tentang COVID, pandemi, kasus-kasus gitu, itu bikin kita bingung, bahkan termasuk dari pemerintah sendiri gitu. Iya, iya. Seharusnya kan kita punya satu institusi lembaga yang kita percayai dan kita ikuti gitu, intinya apa? Iya. Ikuti perintahnya gitu, himbauannya. Tapi ini masyarakat nggak percaya juga gitu, jadi Iya, tetap benar. melawan gitu, seperti itu. Gimana? Iya kan mestinya kita ini konsekuen. Iya, iya, iya. Kalau sudah punya undang-undang karantina kesehatan, terapkan aja. Pakai aja gitu ya. Gitu. Apa itu karantina kesehatan? Kalau di satu wilayah sudah terkena pandemi atau epidemi, gitu Iya. ya, kan epidemi dulu. Ya, Epidemi dulu Orang baru situ pandemi. nggak boleh keluar, Betul. orang luar nggak boleh Nah, masuk. itu ya. Sama dengan hadis, Iya, Iya. betul. cocok itu undang-undang Iya, karantina iya. itu sudah Islami. Penerapannya Iya, kan? lumayan. Tapi karena ada konsekuensi di situ, akhirnya kan dia tidak mau. Tidak mau. Alasan masyarakat nggak bisa, masalah ekonomi segala macam. Akhirnya kan dia tidak karantina kesehatan. Akhirnya dia PSBB. Apa arti PSBB? Ya kan? Iya, iya. Nah, PSBB itu sebetulnya sebelum pemberlakuan PSBB pun kita sudah memperlakukan PSBB secara masing-masing. Iya. Iya. Kampus sudah PSBB, Meliburkan ya kan? sekolah, SMA, meliburkan. ya. Betul, betul. Sendiri-sendiri, Kantor. bahkan PSBB pun itu kan sifatnya pengajuan. Iya, Pak Hendra pengajuan. PSBB mah. Oh, gitu ya. Dan Berarti Pak Hendra ngajukan ke Abdi gitu. di ACC gitu. Kayak ku Abdi di ACC, tapi Abdi harus udah ya Pak Hendra. Pak Jamal gitu ya. Cing, Pak Hendra nggak terus siap tuh maskernya, Iya, sarung tangan terus. benar. Iya. Kan jadi nanti Iya. bingung. Iya, bukan dia yang memutuskan. Iya, Kamu harusnya dites. PSBB, Di, gitu. di Pak Hendra ada positif. Iya, Pak Hendra, benar. Pak Hendra di karantina. Ya, Iya. Pak misalnya ada Pak Wicak. Iya. Pak Wicak nggak ada. Pak Iya. Wicak mah biar aja. Pak dokter ada positif ya di wilayah Pak dokter. Karantina, ya. Karantina kan gitu. Iya. Saya dong yang bilang harusnya pemerintah pusat. Gimana? Mengapa Pak Hendra badai mau? Kan bingung kan. Iya, Ya, gitu. jadi Betul sekali. ya pasti bingung sekarang itu, pemerintah pusatnya bingung, pemerintah Iya. provinsinya bingung, pemerintah kota bingung, masyarakat kok mau bagi bingung. Iya. Ada dua mazhab ya, mazhab mengutamakan ekonomi sama mazhab mengutamakan kesehatan. Walaupun kalau secara bukan kasarnya Ada skala gitu ya, prioritas secara ya, media kayaknya. kalau ngomong kesehatan diutamakan gitu kan, himbauan jaga jaga jarak segala macam terus diutamakan, tapi sisi lain untuk hal-hal yang mendukung itu tidak diperhatikan gitu ya. Iya. Kasus terakhir misalnya Pak Jokowi bilang hati-hati misalnya akan ada gelombang kedua Iya. dari wabah ini. Tapi setelah itu Menteri Perhubungan itu membebaskan transportasi untuk lebih dari 50% di sini. Iya, di iya. sininya. Jadi gimana seperti itu? 5% ya. Iya, jadi Iya. karena tadi ya kan iman itu definisinya Iya. diyakini oleh hati, diucapkan dengan Iya. perkataan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu Iya, aja. komitmen. Iya, ya. Jadi sekarang sebetulnya kita menilainya bagaimana? Kalau misalnya mengatakan mengutamakan kesehatan, kata-katanya. Iya. Kalau hati mah nggak ada yang tahu. Iya, Tapi perbuatannya, nah itu herd immunity, gitu. Ini kan kita tuh menyimpulkan aja gitu Iya, secara iya, kasar. iya, Wah, herd immunity. Akhirnya apa? Ya kita pintar-pintar lah jaga diri, pintar-pintar jaga kesehatan keluarga, pintar-pintar jaga kesehatan tetangga. Itu aja. itu aja ya. Karena sekarang kita bicara pemerintah pusat, bingung. Bingung. Ya. Bicara pemerintah provinsi, sieun ku pemerintah pusat. Bicara pemerintah kota, sieun ku provinsi. Udahlah gitu. Lu kata bulan RT sekarang. Iya. Gitu parasnya di masjid. Para di masjid. Nah itu. Sekarang saya masuk ke nih bab karena tadi sebutkan tentang dari sisi Islam, PKS sebagai partai dakwah gitu ya. Menyikapi kondisi seperti ini, gimana menyikapi kader dan simpatisannya terhadap aktivitas-aktivitas keagamaan. Tadi sebutkan tentang pasya di masjid ya, pasya tentang masjid itu boleh nggak ketika melaksanakan sholat berjamaah, kemudian apakah kalau sholatnya renggang itu sesuai syariat atau tidak dalam rangka berjamaah, nah seperti itu kan. Bahkan ada anekdot cina ari ke masjid ketutup riweuh ceritanya, tapi mesti dibuka deui areueuh ceritanya, ada mereka seperti itu. Gimana deh Pak Harun sebagai komentar tertinggi di Jawa Barat? Makanya melihat situasi pasti bingung gitu. Iya, iya. Ya kita nggak ingin ikut-ikutan bingung. Ya, makanya alhamdulillah Dewan Syariah Pusat sudah mengeluarkan bayan ya, penjelasannya. Apa penjelasannya itu? Bahwa untuk zona merah udah aja sholatnya di rumah.
Gitu. Artinya sholat Jumat, sholat wajib berjamaah di rumah aja. Dan zona merah itu mengikuti keputusan pemerintah. Iya, yang memutuskan pemerintah. Kan kita nggak bisa memutuskan sendiri. Ya tidak berdasarkan wahyu pribadi atau wahyu komunitas RT gitu ya. Kita mah aman gitu, kita nggak kayak seperti itu ya. Pemerintah itu ya. Jadi itu penjelasan dari Dewan Syariah Pusat. Lalu pertanyaan, kumaha anu koneng, anu biru gitu kan? Karena yang disebut cuma merah dengan hijau. Akhirnya saya minta fatwa ke Dewan Syariah Wilayah. Gimana menurut Dewan Syariah Wilayah penjelasan dari Dewan Syariah Pusat? Ya, jadi kalau menurut beliau, ya kalau itu belum hijau, maka kita harus bisa melihat di masjid itu bisa nggak pakai protokol kesehatan. Kalau bisa silahkan di masjid. Tapi kalau ternyata di masjid itu tidak pakai protokol kesehatan, kamu jangan sholat di masjid, sholat aja di rumah. Gitu. Jadi memang nggak bisa. Saya lihat fatwa MUI, fatwa Dewan Syariah yang mengatakan nggak boleh sholat di masjid itu nggak pernah keluar pernyataan itu. Selalu sifatnya kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, selalu begitu. Dan akhirnya pilihan kembali kepada nah itu kan Dewan Syariah. Kalau saya kan eksekutif. Nanti kalau semua kasih opsi kan pilih sendiri ya. Akhirnya saya bilang gitu kan, setelah nanya Satgas Covid kan Pak Dokter periksa ya. Kita punya Satgas Covid di DPW. Saya kasih draftnya, saya mau buat instruksi Ketua Umum DPW. Instruksinya adalah agar mematuhi bayan DSP PKS yang bunyinya silahkan sholat di masjid kalau sudah zona hijau. Jadi saya bilang untuk kader PKS, kalau PSBB-nya belum dicabut dan belum ada pernyataan itu zona hijau, kamu sholatnya di rumah aja. Gitu. Tegasin aja gitu. Ya udah gitu aja biar gak bingung gitu ya. Terus kalau misalnya di rumah itu ternyata jadi pahareng-hareng gitu ya. Sholat berjamaah, tutup sholat. Kita menghormati yang ingin sholat berjamaah. Silakan. Jadi jangan ribut, jangan berantem. Ya, silakan aja. Tapi kalau ternyata protokol kesehatannya nggak bisa dipenuhi, ya balik lagi ke pasal 1 sholat di rumah. Sholat di rumah ya. Nah, jadi 2 untuk kader PKS itu. Pertama PSBB-nya dicabut. Yang kedua zona hijau. Pemerintah provinsi itu belum. Dia baru zona biru ya, belum ke hijau ya. Belum hijau. Tapi dia sudah cabut PSBB, berarti menurut saya masih kurang. Mungkin birunya ke hijau-hijauan. Campur. Makanya kan fraksi PKS kasih saran ke Pak Gubernur, bikin kebijakan jangan membingungkan dong. Maksud saya, sok aja bilang kalau ini masih biru, PSBB jangan cabut. Jangan pabaliut dengan ingin adaptasi kebiasaan baru, jangan. Udah aja masih biru itu berarti belum selesai. Biru itu bisa jadi kuning. Kalau sudah hijau silahkan nyatakan itu hijau, cabut PSBB-nya. Kita pun harus gunakan protokol kesehatan tetap. Itu yang disebut new normal. Ke Dr. Satrio nih. Dok kan sebagai kepala bidang divisi kesehatan di COVID-19 PKS Jabar ini, sebenarnya apa perbedaan zona hijau dengan zona lainnya gitu, zona biru, kuning dan merah. Kalau sebut zona hijau itu apakah sudah dari sisi penyebarannya sudah 0, tidak ada lagi yang terjangkit atau bagaimana? Kalau biasanya pakai daya penyebarannya ya. Daya penyebaran. Kalau R ada sebutnya R ya. R itu daya sebarannya tadi yang pertama di awal disebutkan kalau misalkan R-nya 2,7. Indonesia masih 2,7 secara umum ya. Jadi penyebarannya itu bisa satu orang bisa menyebarkan 2 sampai 3 orang gitu. Nah, kalau dia R-nya sudah kurang dari 1, jadi berarti nggak ada penyebaran dong, harusnya ya. Karena dia masa 1,5 kan nggak ada. Kalau 1 itu masih bisa nyebar. Nah, itu nanti dari situ penyebar menentukan zona biru sama itunya. Terus sama ada kematian dan sebagainya itu. Tapi juga selain itu kan yang perlu diperhatikan dari teori kesehatan masyarakat itu kan ada satu hal yang penting yang itu juga jadi masalah kesehatan masyarakat. Dan ini kan kesehatan masyarakat. Iya, betul. Epidemi, pandemi dan sebagainya ya. Sama kayak demam berdarah itu masalah kesehatan masyarakat. Tapi kalau cuma sakit tifus, sakit gigi itu sakit pribadi nggak nyebar, sakit gigi nyebar ke yang lain nggak. Nah, jantung darah tinggi itu pribadi ya? Ya pribadi. Tapi makanya di situ dalam teori itu ada 4 yang sangat menentukan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Yang paling besar itu adalah perilaku masyarakat itu. Itu 40% loh. Nah,
sama perilaku. Makanya PSBB semuanya itu kan untuk mengekang perilaku itu gitu. Sehingga kalau ini loss ya susah. Karena selama ini juga kita akan sulit sekali ketika di daerah-daerah itu merubah perilaku masyarakat itu sulit sekali. Itu 40%. Yang kedua itu yang 30% itu adalah lingkungan. Jadi dua itu aja udah 70%. Udah PR besar ya. Yang hanya untuk genetik itu kayak turunan itu cuma 20%, tapi yang sakit-sakit biasa yang tadi kesehatan itu hanya cuma 10%. Jadi memang perilaku masyarakat ini yang perlu ditentukan. Dan itu kuncinya di edukasi sebenarnya. Edukasi dan komitmen pemerintah, leadershipnya itu yang penting. Karena udah menyangkut masyarakat. Ketika dalam satu RW atau dalam satu desa ya lurahnya itu yang punya leadership bagaimana untuk menentukan biar masyarakat nggak kenal semua gitu. Itu yang harap. Kalau nggak salah waktu akhir tahun apa awal tahun kita sudah menyatakan kita bebas TBC waktu itu ya. Kan TBC jadi salah satu pandemi juga gitu, TBC. DBD belum selesai juga. DBD itu kan terus berulang. Itu karena masyarakat. Ada musim ya. Karena tadi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat itu yang sulit kita hilangkan. Nah, disitulah perlunya pemerintah atau yang menentukan, mengatur itu semua itu. Kalau dibebaskan loh sulit sekali memang. Saya baca-baca artikel nih bahwa yang namanya wabah ini kan sebenarnya berulang ya. Sejarah itu berulang katanya. Di Indonesia sendiri sebelum ada Indonesia masih zaman Hindia Belanda tahun 1911 itu ada pes sebelum 20 ya. Ada pes dulu katanya pes di Indonesia tuh. Dan itu kemudian mengakibatkan perubahan sosiologi masyarakat juga yang tadinya rumahnya hanya pakai rumbai-rumbai kemudian pakai bambu karena banyak tikus di situ akhirnya diganti pakai genting dari situ. Terus wabah flu dunia flu Spanyol ya tahun 1926 itu juga itu belum lahir jadi nggak bisa komen baca itu. Dan itu katanya mengakibatkan salah satunya itu tadi munculnya dorongan untuk memerdekakan diri dari bangsa-bangsa. Seperti itu karena di ada hubungannya antara wabah dengan politik ada ditelantarkan oleh ini kolonialisme itu menelantarkan kaum pribumi. Ini saya karena mau masuk ke situ masa pertanyaannya ke politik saya ini. Nah sekarang menurut Pak Harun nih ini sebagai pimpinan PKS ya politik di Jawa Barat nih kira-kira nih apa bukan hikmah ya kira-kira apa visi ke depan akibat dari kondisi pandemi ini di tahun 2001, 2002 ini ke pilkada dan segala macam gitu ya. Bahkan mungkin ke kondisi politik masyarakat. Apakah masyarakat menyaksikan perilaku pemimpinnya sekarang kemudian dia akan merubah keputusannya di politik dan sebagainya. Ini kira-kira gimana tuh Pak Harun? Ya ada orang yang bilang ini katanya sih di Amerika berkembangnya ya. Sekarang tuh zamannya VUCA, volatile, uncertainty ya. Kemudian kompleks dan ambiguity. Jadi bergejolak, kemudian tidak pasti, kompleks dan tidak jelas. Gitu. Jadi kan kita suka menghadapi ya sekarang situasi itu satu jelas gitu, asa hareng-heng wae gitu kan. Ya itu memang lagi zamannya begitu sekarang, lagi zaman VUCA. Nah yang diperlukan ketika VUCA itu leader semacam apa? Leader yang bisa membaca situasi. Ini situasinya apa? Gitu. Terus nggak bisa kita itu bersandar pada satu orang. Kita harus bersandar pada sistem. Makanya saya nggak mau bikin keputusan kalau saya nggak nanya dulu Satgas Covid. Ngeri atuh saya nyuruh kader untuk sholat di masjid. Jawabnya akhirat urusannya akhirat melarang-larang orang sholat. Iya kan. Makanya saya menyandarkan ke Dewan Syariah. Di situ ada para ulama, ya kan. Ada konsep suro ada dokter Islam, gitu kan. Tapi kumaha gitu kan. Ari orang mah tidak ada kepentingan macam-macam ya. Kita mah fokus aja menyelamatkan kader, menyelamatkan keluarganya sama tetangganya. Gitu. Akhirnya kita harus buat kesimpulan, oh ini karena situasinya nggak jelas, ya kita harus begini gitu. Jadi sekarang situasinya VUCA. Oleh itu kita butuh pemimpin yang bisa membaca situasi. Dia bekerja dalam tim. Jadi bukan Superman. Ya selesai lah tipe-tipe Superman, tipe-tipe one man show, tipe-tipe kepemimpinan pencitraan mah selesai menurut saya dengan COVID mah.
Karena ini krisis. Iya, iya. Kalau krisis mah orang akan keluar identitasnya dan jati dirinya. Gitu. Kalau dia tuh tidak kredibel, nggak akan kelihatan dia mampu. Mau ditebelin make upnya juga nggak bisa. Gitu. Karena nggak bisa, masyarakat nggak bisa menikmati make up. Iya, Sekarang dia membutuhkan sesuatu yang konkret, iya. yang substansial. Betul. Gitu. Dan sebenarnya sudah sedikit-sedikit terbuka sekarang Iya. ya, kelihatan sekali Ya, cuma tinggal nanti leadership-nya. sampai nggak rakyat itu pada titik dia sudah tidak terima. It's enough gitu. Enough is enough. Tapi kalau belum sampai enough is enough-nya terus, bagus tuh, bagus. KPD yang bahaya, antap. Akhirnya Tapi kadang kan yang namanya politik ya berstrategi juga gitu ya. Ketika masyarakat sudah hampir mengatakan enough is enough, dikasih lagi sesuatu yang populis gitu ya. Ya, saya pernah baca dulu buku karangan siapa, salah seorang ahli motivasi. Ya. Dia bilang ada orang suka coklat banget, suka wah pokoknya hobi aja di Iya. kantong aya, na mobil na aya, pokoknya dia hobi coklat, gitu. Akhirnya dia bilang sama motivator ini, saya pengen berhenti nih dari coklat. Oke, katanya. Tapi kamu suka coklat kan? Suka. Dia bawa coklat banyak. Kamu makan coklat, tapi kamu nggak boleh minum. Makan coklat yang pertama mah nikmat, kedua, wah dia udah rasa cukup. Iya. Nggak, kamu harus makan terus. Minta air nggak dikasih sampai nangis. Iya, iya. Gitu. Pokoknya terus saya makan. Mun perlu diwawalkeun. Ya, walaupun terus nih. Ya, sampai akhirnya dia udah menyerah lah, udah mau pingsan. Setelah itu dia berhenti. Berarti kan cepat. Jadi emang Kalau dari istilah kita gimana? ya enggak, intinya harus sampai pada titik di mana dia udah nggak bisa lagi terima berbagai pencitraan, sogokan dan lain-lain. Ada dalam bahasa Sunda itu, weure mungkin ya. Ya, sampai sawur. Sampai ka weure. Mata saya ketika melihat masih wayah kieu masih kena pencitraan. Misalnya ya, bantuan dalam bentuk APBD, Iya. dar ditampalan Tambah stiker. stiker ada gambar dia. Ah, Gitu ya. gitu kan. Mending duit manehna da lain Iya, gitu kan. bukan. Kasus di Klaten. Mau dibacakan depan nama. Nah, yang begitu-begitu cik atulah, Iya, gitu ya, lagi begini mah, gitu. Tapi ya, kalau suka ya sok aja, gitu. Nah, Masih pede. akhirnya kan masyarakat akan melihat, Iya. gitu. Itu kumaha sebenarnya penanganan teh beres nggak bisa selesai dengan pencitraan. Justru kita harus tadi karena situasinya VUCA, Iya. kita nggak bisa menyelesaikan dengan pencitraan. Misalnya menyelesaikan COVID dengan buzzer, kan itu nyambung. Iya, walaupun sekarang masih jalan tuh. Iya, Mas. makanya pas saya makan ningali pas maca, wah itu kieu dan judulnya teh gitu tepugu gitu Iya, ya. iya. Lain mah buzzernya gitu. Iya kan? Iya, iya. Kalau misalnya dia jelas identitasnya Dokter Satrio Waspodo, ya dokter kan, Iya. bener gitu kan? Oh iya saya dengar omongannya. Gitu. Tapi kalau misalnya iya jelas sumbernya katanya, ya itulah makanya harus bijaksana bersosmed. Jadi saya sangat prihatin COVID-19 ditangani dengan cara buzzer, ditangani dengan jubir COVID nugelis. Oh ternyata ramu kan? Nomor satu bangsa kata istilahnya itu ya. Gitu. Iya. Tapi kan ya silakan aja kalau misalnya begitu. Makanya kita terus aja mengingatkan. COVID itu kalau mau selesai ya tadi tolong pakai karantina kesehatan ya. PSBB-nya ditegakkan lah. Lalu misalnya tuh bisa karantina juga, tolong atuh ya diperiksa gitu ya. Ya mah penting. Gitu. Jadi ya ini kayaknya gaya American Way sih nama. Dan community yang mengerikan sekali. Gaya cowboy. Padahal kita masih punya orang tua yang harus kita jaga gitu ya. Iya benar. Terakhir nih dok nih ya, sekaligus dengan Pak Haru juga. Kan kita nggak tahu nih sampai kapan gitu ya. Iya, Kalau berdasarkan teori, ketika masyarakatnya nurut tertib, itu katanya puncaknya di Mei, Iya. kemudian Juli sudah bisa aktivitasnya lebih longgar lagi. Tapi sekarang ternyata kondisi masih meningkat. Oh ya sebelum itu, dari sisi pengetesannya, kan bahwa jumlah yang terkena positif itu hasil tes swab kan ya. Nah, tes Iya, swab test sehingga dia ketahui dia positif atau tidak. Sedangkan tes swabnya sendiri kan kita tidak tahu itu kapan dilaksanakannya, berapa jumlah yang terkena. Jadi katanya para ahli pandemi juga masih bingung itu menentukan kurvanya itu seperti itu tuh dok. Jadi
tadi betul suasananya sekarang lagi fuka nih. Kembali ke kita, kembali katakanlah kepada kader dan simpatisan PKS ya sekarang ini. Pak Haru sudah menyebutkan sebelum zona hijau tetap patuhi apa yang disampaikan oleh Bayan DSP dan sebagainya seperti itu. Itu akan sampai kapan? Kemudian bagaimana strategi kembali untuk strategi ekonomi mempertahankan kebutuhan pokok dari masing-masing kader simpatisan nih? Pak Haru dulu mungkin. Saya dulu ya. Terus Pak Dokter dulu. Itu global itu masalahnya, kompleks. Kalau nanya dokter mah jangan tinggalkan rumah Anda. Jangan ya itu kan jangan rumah Anda. Itu nanya dokter. Ya, sekolah jangan dibuka dulu. Saya ge nurut ke dokter dah sih. Betul. Rumah dokter we lah. Kata dokter tinggal di rumah, tong ke mana-mana gitu. Tapi kan global, saya mikir kader saya juga ada yang penghasilannya harian. Iya. Betul, itu Ya. banyak. Terus namun saya ke kantor sendirian, nggak ada staf di BPWG riweuh kan gitu. Akhirnya kepada para pejabat publik, ya kepada para pengurus partai, atau memenuhi kebutuhan pangan, memeriksakan kesehatan, silahkan kamu keluar rumah dengan protokol COVID. Iya. Nggak usah pakai hazmat sih, tapi minimum Kayak astronot. kesehatan. Belanja ke warung. Orang pakai hazmat bubar semua. Bicara sampai kapan kita nggak tahu. Nggak tahu. Yang bikin Nggak kurva-kurva udah lewat semua kurvanya. Udah lewat Salah semua. semua. Ya, salah semua Salah betul. semua. Ya, dan itu model memang. Jadi kadang ada teman-teman yang menyederhanakan masalah COVID itu hanya masalah statistik biasa. Kata saya nggak bisa. Nyawa. Karena Ini nggak bisa menyangkut sampling. perilaku masyarakat. Ini harus sensus. Makanya PCR itu harus sensus. Iya. Kalau dia pakai sampel, ya nggak, kita nggak tahu, nggak harus di tracing. Iya. Harus tracing. Iya kan, harus tracing. Nah, jadi oleh karena itu maka ini kita belum tahu endingnya kapan. Nggak tahu. Ya kan? Oleh karena itu saya paham bahwa ekonomi harus berjalan. Iya. Makanya kita harusnya pemerintah kasih dorongan, misalnya bagaimana orang tetap bisa jualan baju tapi pakai online. Iya. Nah, iya. Iya kan? Iya. Terus misalnya diterapkan protokol kesehatan di tempat perbelanjaan itu, nggak boleh sampai berkerumun. Gitu. Jadi supaya orang bisa beraktivitas. Iya. Karena kalau misalnya sekarang kita tinggal di rumah, udahlah dari awal udah, walaupun dia nggak ngomong, ya kita bisa membaca apa tidak mampu. Betul. Iya. Kan kalau misalnya semua tinggal di rumah, dijamin semuanya sama negara, Itu baru. iya kan? Iya. Negara cadangan devisinya besar, Betul. Ini nggak Iya kan? ada Betul. cadangan. sehingga nanti akan ada stimulan setelah Iya. COVID-nya pada pergi angkat Iya. kaki gitu kan? Iya. Sudahlah itu mah impian. Besok lagi, besok lusa, kapan-kapan ya. Dari Punya negara begitu ya, Iya. besok lagi lah. Sekarang mah kenyataannya nggak sanggup. Iya, tanggung. Oleh karena itu maka ya sudah. Berarti sekarang kita tetap PSBB. Iya. Karena itu payung hukum ya. Iya. Iya. Kita tetap PSBB. Kalau nggak kepaksa jangan keluar rumah. Iya. Tinggal di rumah. Ya, perkuat bisnis online. Kalau keluar rumah pun platform tadi ya. digital. Ya. Kalau keluar rumah tadi pakai Protokol kesehatan. kesehatan. Pulang semua baju cuci tangan semua, mandi aja, kacamata cuci, HP cuci, semua cuci. Dari mana saya tahunya? Dari istri saya. Gitu. Saya mau masuk rumah, hop, Jaga dulu. Ada bos kaki, ada buka. satpamnya ya. Kadang-kadang ke dok capek gitu ya, tapi itu Udah masya pengen Allah. langsung istirahat. Ya, tapi beliau luar biasa Keren, gitu, tugasnya Mana tuh? sebagai satgas di rumah. Satgas COVID di Itu rumah. nanti yang sebutnya normal itu kan ya harus diperhatikan. Ya, terakhir dok, tadi menarik saya perhatian bahwa 40% diakibatkan karena perilaku masyarakat penyebab susah berakhirnya pandemi ini. Usaha yang harus kita lakukan apa dok? Mengedukasi masyarakat supaya bisa merubah perilakunya gitu. Iya benar. Dan itu yang nggak gampang terus terang. Apalagi ini sifatnya kan dunia atau diperkecil Indonesia dengan strata pendidikan yang sangat jauh berbeda itu. Iya. Yang kita lihat aja kota Bandung yang misalkan di komplek dengan yang di daerah kumuh, ya kan beda banget. Itu yang tetanggaan gitu. Saya kan Itu di sulit komplek dok. sekali. Di komplek Iya. kemudian berbatasan dengan Iya. luar komplek ya. Iya, beda Dengan banget. kampung. Itu masjid pun berbeda. Kalau Iya. di komplek itu menerapkan protokol Iya, selama kemarin tuh udah tutup masjid tuh. Iya. Tapi di Iya. kampung masih aja biasa. Itu sebelah loh. Sebelah. Ini belum berpikir Bandung, Betul. Jawa Barat, Indonesia, dunia. iya, Itu nggak gampang. Sama kayak cerita santai dulu ketika di puskesmas kan, perilaku masyarakat itu kan buang air besarnya di Oh iya, itu BAB sembarangan di ya, di, kebun. di kebon, Iya. ya kan?
Kemudian dibuat oleh pemerintah WC umum, tanpa penyuluhan atau penyuluhan seadanya. Ya. Apakah pakai WC-nya? Nggak kepake. Tetap aja dia ke sana, WC jadi rusak. Itu yang kecil, apalagi ini masalah besar yang ini kan. Ya. Jadi kemungkinan besar kalau kata Pak Haru herd immunity ya dok ya. Iya, itu pemerintah. Akhirnya Tapi juga, kayaknya apakah ya itu itu karena bagian dari pemerintah juga ikhtiar kita dengan herd immunity ini ketika pemerintah ini Pak Haru kemungkinan walaupun tidak secara eksplisit mengatakan akan herd immunity tapi arahnya ke sana karena ketidakberdayaan sumber daya dan macam-macam ya, dana dan sebagainya. Ini mah pendapat pribadi. Ya, yang kita lakukan apa tuh? Pendapat pribadi. Iya, iya. Pertama, tidak melaksanakan undang-undang karantina kesehatan. Memilih PSBB. Iya. PSBB-nya tuh efektif. Iya. Ya. Pengen cepat-cepat new normal belum waktunya. Kesimpulan herd immunity. Oleh pemerintah. Ya, kesimpulannya herd immunity. Walaupun tengaku. Ya itu. Nah sekarang apa yang kita lakukan? Ya tadi balik lagi. Kita buat satgas COVID di DPD buat satgas COVID, di DPW buat satgas COVID. Karena saya mah tanggung jawabnya kader, ya, maka saya ingin kader saya sehat, keluarganya juga sehat, ya. Kita ingin para pejabat publik, wali kota, wakil bupati, anggota dewan, pusat, provinsi, kota, itu melaksanakan tugasnya dengan baik karena dia diberikan amanah. Apa kasih masukan ke pemerintah di tingkatannya, ya di provinsi ke gubernur, di kota kabupaten ke bupati wali kota, gitu ya. Mau bukan ke PKS juga nggak apa-apa. Kita kasih tahu yang baiknya bagaimana, yang benernya bagaimana. Dia mau dengar, alhamdulillah. Nggak dengar, kacida, misalnya. Ya. Pokoknya kita kasih masukan. Kitanya hati-hati, kitanya jaga diri. Jadi kita walaupun misalnya situasi di luar itu herd immunity, ya kita enggak. Kita tetap berusaha. Ya, walaupun kita tentu sangat terbatas. Ya, kemampuan kita karena kita kan bukan negara. Bisa diceritakan Pak Haru, Satgas COVID-19 yang dibentuk oleh DPW itu cakupannya apa saja? Ya. Jadi awalnya kita melihat ini mah masalah kesehatan. Makanya ketuanya dokter. Ternyata masalahnya lebar. Lebar ya. Kemana-mana. Harus ngurus wali kota, harus wakil bupati. Pak dokter makan liur. Sakit apa, mencret atau apa kan gitu aja. Iya kan? Apalagi urusan ekonomi. Harus ayo menanam PKS. Pak dokter pusing kan urusan begitu kan. Akhirnya kita bikin satgas yang lebih besar. Cakupannya ada aspek kesehatan, kan ketuanya Pak Dokter, ada aspek ekonomi, ketuanya pengusaha, gitu kan, ada aspek sosial, ketuanya orang kaderisasi, gitu kan, ada aspek keamanan, ya, ketuanya Kepanduan, ada aspek politik, ya dia bagian politik dan hukum, gitu. Jadi kita melihatnya sudah komprehensif, gitu, bahwa ini COVID ini melihat cara penanggulangannya lama dan ini bakal kemana-mana. Ya, kalau misalnya cepet aja, kita langsung gunakan protokol kesehatan. Pak Dahlan Iskan pernah nulis bagaimana orang baru balik dari bandara, ya, dari pesawat turun, ya, begitu turun dia langsung dijemput pakai bis, di swab semuanya, masuk ke tempat tertentu di tes swab, diam di situ sebelum keluar hasil tes swab. Begitu keluar kan diurang bisa 4 hari. Iya betul, bisa seminggu. Dia mah 2-3 jam keluar. Oke, hasilnya oh bapak ibu negatif, silahkan pulang. Diantar ke rumah. Nggak boleh naik taksi, nggak boleh. Diantar sampai ke rumah. Nah, itu di bandara mana itu? Di Cina. Oh di Cina. Di Cina. Iya benar. Ya, benar, begitu masuk rumah, nanti pagi ada yang meriksa lagi. Di swab deh, diukur suhunya. Beres, nanti diantar. Sore nanti dites deh kemarin. Gitu. Ini contoh ya lah diurang makan itu. Nah, jadi oleh karena itu, karena penanganan kesehatannya kita masih lemah, sehingga jadi tadi ongkoh biru jadi koneng, kayak koneng jadi biru deh, gitu kan?
Jadi Kenapa? merah. Karena nggak bisa diukur. Ya karena kondisi masyarakat juga kan nggak bisa. Ya, Saya paling tidak suka menyalahkan masyarakat. Ya, Saya paling marah kalau leadership itu. masyarakat disalahkan. Bisa. Karena kalian nggak tidak mau nurut gitu ya, karena di kalian rumah tidak saja. disiplin. Cek saya teh masyarakat mandisiplin nurut lamun makanannya dijamin atau ke Iya, pemerintah. nah, berarti leadershipnya Iya. memang. Oh misalnya buahnya disiapin, sayurnya disiapin, berasnya disiapin, ya kan? Betul. Uangnya disiapin, wisi. Makanya menjadi viral itu apa ketika jubir Covid nasional menyebutkan yang kaya yang miskin mereka itu Yang miskin menyakitkan jangan sekali gitu menularkan, kan. ya capek lah Pak Yurinya. Ya. Saya mah diampura sudah lah. Makanya diganti Ya, dokter. makanya diganti sama dokter Isa. Dokter itu. Namanya dokter Nomor satu, dokter bangsa. Satrio itu mah. Iya. Iya. Tapi kalau saya sangat yakin dengan Pak Dr. Satrio ini karena dari namanya saya Satrio Waspodo. Makanya kita waspada. beliau aja. Iya, Yang betul. Covid dari DPP PKS ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Dokter dan Pak Ruswan Daru di Sama-sama, bincang podcast PKS Jabar kita kali Sehingga jadi ini. korbusir sih. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan ya. Kita akan kembali lagi dengan tema-tema yang lain di podcast PKS Jabar ini. Mudah-mudahan menginspirasi dulur-dulur semua di Jawa Barat. Stay at home, tetap semangat untuk berkarya ya, walaupun dari rumah, walaupun sedang pandemi Covid. Dan saya yakin dulur-dulur Jawa Barat mah kreatif gitu ya, Iya. selalu kreatif, terutama kader dan simpatisan PKS. Iya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast